Halo sahabat ATR BPN, selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, kami adalah peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN tahun 2025, gelombang 2, angkatan ke-15 dari kelompok 2. Dalam episode kali ini, kami akan mengangkat tema besar, yakni visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa. Ini merupakan bagian dari kampanye Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia. Bersama saya, Nindya Regana Semiring dari Kantah Kota Padang Sidimpuan, dan narasumber lainnya yang luar biasa hadir bersama saya di sini, yaitu ada Mas Hamdi, Mbak Nina, Mas Yuda, dan Mbak Iza. Mungkin dimulai dari Mas Hamdi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Nindi atas kesempatannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamdi Arif. Saya berasal dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Untuk satuan kerja penempatan saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Selatan. Terima kasih. Oke, baik, bisa dilanjut kepada Mbak Nina. Oke, halo semuanya. Perkenalkan aku Nina, berasal dari Kepulauan Riau, tepatnya di Kota Batam. Satuan kerja saya saat ini di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Anambas. Senang sekali bisa berbagi cerita dan berdialog dengan kalian semua di sini. Oke, kita lanjut ke Mas Yuda. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Nugraha, biasa dipanggil Yuda. Saya asal dari Tangerang, namun penempatan saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Oke, terakhir ada Mbak Iza, boleh memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Siti Nur Iza. Saya berasal dari Aceh Selatan dan penempatan saya juga di Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan. Oke, terima kasih ya atas perkenalan dirinya. Nah, untuk memperdalam tema kita kali ini, saya akan mengangkat salah satu warisan budaya yang mendunia, bahkan sempat viral, yaitu tari pacu jalur. Nah, mari kita mulai diskusi menarik kita pada hari ini. Baik, saya mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Saya ingin bertanya ke Mbak Nina. Sebenarnya, menurut Mbak, apa sih yang dimaksud dengan visualisasi bangsa ini? Mungkin Mbak Nina Baik, bisa Kak Nindi. menjawab. Baik, Kak Nindi. Visualisasi bangsa adalah wujud nyata bagaimana kita menampilkan identitas, sejarah, budaya, dan nilai-nilai Indonesia melalui karya visual. Bisa dalam bentuk lukisan, foto, video, mural, hingga desain digital. Visualisasi ini memudahkan kita merasakan jati diri bangsa, bukan hanya melalui kata-kata, tapi melalui simbol dan gambar yang berbicara langsung ke hati. Oke, menarik sekali ya Mbak. Jadi visualisasi bangsa ini ibarat cermin bagi kita untuk melihat siapa kita sebagai bangsa. Nah, kalau kita sudah paham pengertiannya, sekarang lanjut kita dengarkan dari Mas Yuda nih. Menurut Mas Yuda sendiri, apa sih tujuan dan manfaat visualisasi bangsa ini? Oke, terima kasih Kak Nindya atas kesempatannya. Kalau untuk tujuan dan manfaat visualisasi bangsa, itu dapat diartikan sebagai peningkatan pemahaman tentang kekayaan budaya dan identitas bangsa melalui visual, memperkuat rasa cinta tanah air, dan identitas nasional pada generasi muda. Lalu ada melestarikan keunikan budaya yang menjadi pembeda dengan bangsa lain, serta mempermudah penyampaian informasi kompleks tentang sejarah, budaya, atau kondisi bangsa secara efektif kepada berbagai audiens, baik dalam negeri maupun internasional. Begitu kan, Indah, kurang lebih. Oke, baik. Terima kasih ya Mas Yuda atas responnya. Betul sekali, saya setuju. Nah, jadi kalau identitas bangsa kita kuat, maka bangsa lain juga pasti akan lebih menghormati kita. Nah, lalu saya mau lanjut ke Mas Hamdi nih. Menurut Mas Hamdi, bagaimana nih peran ASN dalam visualisasi bangsa ini? Mungkin Mas Hamdi boleh menjawab. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Nindi. Jadi, menurut saya, peran kita sebagai ASN dalam mewujudkan visualisasi bangsa itu sangat krusial ya. Pertama, ASN merupakan pelaksana kebijakan publik yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengimplementasikan program pembangunan nasional. Kemudian, yang kedua, sebagai pelayan masyarakat, kita sebagai ASN dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.
Nah, pelayanan yang baik tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kita sebagai ASN dan juga kepada negara, sehingga mendukung terwujudnya cita-cita bangsa yang maju dan sejahtera. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah ASN merupakan pelopor nilai-nilai kebangsaan, di mana melalui etika kerja, kedisiplinan, dan pengabdian, ASN harus mampu mengamalkan nilai-nilai nasionalisme, integritas, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sekaligus menumbuhkan kesadaran bela negara. Demikian, Mbak. Oke, luar biasa ya jawaban dari Mas Hamdi. Jadi ASN itu nggak hanya mengurus administrasi, tapi juga ikut menjaga wajah bangsa Indonesia gitu di mata publik. Nah, dari sini saya ingin masuk nih ke topik budaya kita, itu yang jadi contoh nyata visualisasi bangsa. Kita semua tahu bahwa salah satu budaya kita ini sempat viral, bahkan mendunia, yaitu tari pacu jalur. Nah, tapi saya penasaran dengan latar belakangnya tari pacu jalur ini. Mungkin Mbak Iza boleh nih menjelaskan asal-usul latar belakang dari tari pacu jalur ini. Kepada Mbak Iza boleh menjelaskan? Baik, Mbak, saya akan jelaskan. Jadi, pacu jalur ini adalah perlombaan perahu tradisional khas masyarakat Kuantan Singingi, yaitu di Provinsi Riau, yang biasanya digelar di sungai besar seperti Sungai Kuantan. Kata jalur itu sendiri merujuk pada perahu panjang yang dapat diisi hingga puluhan orang pendayung, dan lengkap juga dengan pemimpin jalur dan penabuh alat musik tradisional yang menyemangati tim selama lomba. Nah, pada awalnya ini adalah alat transportasi sungai di abad ke-17. Namun, tradisi ini berkembang menjadi perlombaan rakyat. Nah, pacu jalur ini termasuk salah satu lomba yang paling ditunggu-tunggu pada saat perayaan 17 Agustus. Gitu, Mbak. Menarik sekali ya Mbak Iza. Ternyata tarian ini punya akar yang kuat dan tradisi lokal gitu. Nah, saya mau lanjut nih kepada Mas Yuda. Saya dengar Mas Yuda tarian ini sempat viral gitu ya. Jadi Mas Yuda bisa nggak ceritain kapan nih tarian pacu jalur ini mulai viral atau dikenal luas gitu? Mungkin Mas Yuda bisa menjawab. Oke, baik Nindya. Jadi pacu jalur itu memang sempat viral pada tahun 2025 berkat tarian Aura Ferming. Tarian ini dilakukan oleh seorang joki cilik bernama Ryan Arkandika yang melompat dari atas perahu saat pacu jalur tersebut berlangsung. Video tarian tersebut uniknya di sepanjang Sungai Kuantan menyebar dengan cepat di media sosial, khususnya TikTok, Instagram, seperti akun pop kultur yaitu Kompleks yang merepost sehingga menarik perhatian internasional dan mendunia. Ditambah gerakan tari pacu jalur dunia tersebut diremake oleh artis-artis dunia dan diposting di Instagram mereka, yang membuat itu semakin dilirik oleh netizen dunia. Terakhir, Melly Mike selaku rapper menjadi penyanyi di lagu Young, Black and Rich yang digunakan pada backsound viralnya tari pacu jalur tersebut, ikut meramaikan dengan hadirnya di acara pacu jalur bersama dengan sang joki cilik yaitu Ryan Arkandika. Begitu, Kaninda. Oke, terima kasih Mas Yuda atas responnya. Luar biasa ya ternyata dari Sungai Kuantan yang ada di Riau bisa sampai dikenal di dunia gitu. Nah, saya mau lanjut nih ke Mbak Nina. Menurut Mbak Nina, faktor apa saja yang membuat tari pacu jalur ini bisa viral sampai ke mancanegara? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Yuda sebelumnya, kalau kita lihat viralnya pacu jalur ini akhir-akhir dipicu oleh tren aura farming yang menarik perhatian luas di media sosial terutama TikTok. Selain itu, dukungan dari tokoh publik ikut memperbesar gaungnya. Bayangin saja, ada pemain sepak bola kelas dunia seperti bintang PSG yang ikut menirukan gerakan khas pacu jalur. Otomatis, perhatian global langsung tertuju ke tradisi ini. Ditambah lagi, influencer dan selebriti ikut meramaikan tren ini, bikin makin mudah dikenal ke berbagai negara. Dan jangan lupa, faktor teknologi juga menjadi pendukung. Akses internet yang cepat dan konektivitas global membuat budaya lokal seperti pacu jalur bisa menembus batas geografis. Kontennya bisa viral di mana aja dalam hitungan detik. Jadi nggak heran kalau akhirnya pacu jalur bukan cuma jadi kebanggaan Indonesia, tapi menjelma jadi fenomena budaya yang mendunia. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Mbak Nina. Saya setuju gitu dengan Mbak Nina. Ternyata selain karena keunikan budaya kita, ada juga nih faktor teknologi, yaitu media sosial yang membantu mengenalkan tari pacu jalur ini jadi lebih luas dan ramai. Nah, saya mau lanjut ke Mas Hamdi nih.
kalau kita melihat dari sisi positifnya, menurut Mas Hamdi sendiri apa nih dampak baik dari viralnya tari pacu jalur ini untuk Indonesia? Mungkin Mas Hamdi boleh menjawab. Ya, dengan viralnya tari pacu jalur hingga ke kancah dunia tentu memberikan sisi positif bagi Indonesia ya, karena dapat mempromosikan budaya Indonesia ke dunia internasional seperti itu. Viralnya pacu jalur membuat budaya Riau, khususnya dari Kuansing ini menjadi semakin dikenal oleh dunia. Ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang kaya budaya dan tradisi, sekaligus meningkatkan kebanggaan nasional. Popularitas di media global juga menarik wisatawan mancanegara untuk datang menonton secara langsung. Hal ini tentu saja mendorong peningkatan sektor pariwisata dan juga pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan hotel, restoran, transportasi, serta UMKM setempat. Nah, selain itu, viralnya acara tradisional ini juga menumbuhkan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap warisan budayanya sendiri, sekaligus memperkuat rasa persatuan dan identitas kebangsaan. Dan yang terakhir, viralnya tari pacu jalur menjadi sarana pelestarian budaya untuk generasi muda. Nah, di mana ketika viral, generasi muda jadi lebih tertarik untuk mengenal, mempelajari, dan melestarikan tari serta tradisi pacu jalur agar tidak punah dimakan zaman. Begitu, Mbak, menurut saya. Baik, terima kasih atas responnya ya Mas Hamdi. Saya setuju juga bahwa jadi viralnya budaya kita ini justru menjadi diplomasi budaya gitu. Nah, saya ingin lanjut nih ke Mbak Iza. Dengan mendunianya tari pacu jalur ini, menurut Mbak Iza bagaimana nih perasaan kita sebagai bangsa Indonesia? Mungkin Mbak Iza boleh merespon. Baik, Mbak. Jadi, viralnya pacu jalur ini bukan hanya mengenalkan tradisi unik dari Provinsi Riau, tetapi juga membangkitkan rasa cinta tanah air. Dalam pacu jalur, perahu dijalankan oleh puluhan orang yang harus kompak dan bekerja sama. Ini mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yaitu gotong royong, persatuan, dan kerjasama. Nah, ketika masyarakat menyaksikan semangat kebersamaan dalam perlombaan tersebut, mereka bisa merasakan nih bahwa nilai-nilai tersebut adalah bagian dari jati diri bangsa. Nah, kemudian hal ini bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air karena merasa terhubung dengan nilai-nilai kebangsaan yang kemudian tercermin dalam tradisi tersebut. Nah, rasa cinta inilah yang memotivasi masyarakat untuk menjaga dan membela tanah air, baik dari ancaman fisik maupun non-fisik. Seperti misalnya lunturnya identitas bangsa akibat budaya asing. Jadi, viralnya pacu jalur ini bukan hanya menumbuhkan rasa cinta tanah air, tapi juga sebagai bentuk nyata bela negara dan kemudian dengan melestarikan budaya, menjaga nilai gotong royong dan mempromosikan kearifan lokal, masyarakat ikut mempertahankan identitas dan kehormatan bangsa. Begitu Mbak menurut saya. Terima kasih kepada Mbak Iza. Saya juga setuju bahwa tentunya perasaan kita semua senang gitu ya dan bangga melihat betapa hebatnya budaya kita bisa membuat kita semakin cinta terhadap tanah air gitu. Oke, terakhir saya juga mau nanya nih ke Mas Hamdi. Dari Mas Hamdi sendiri, apa sih harapan Mas Hamdi untuk budaya Indonesia kita saat ini? Ya, baik. Kita semua tentu berharap ya Mbak Nindi bahwa tidak hanya tari pacu jalur, namun budaya Indonesia yang lainnya kita harapkan juga dapat dikenal lebih luas hingga ke seluruh dunia sebagai cerminan kekayaan dan keberagaman bangsa Indonesia. Nah, setiap tarian, musik tradisional, pakaian adat, dan upacara budaya yang kita miliki mengandung nilai-nilai sejarah, kearifan lokal, serta semangat gotong royong yang patut untuk kita banggakan. Dengan dukungan teknologi yang ada saat ini, seperti media sosial dan peran aktif dari generasi muda, warisan budaya kita dapat dipromosikan secara kreatif agar menarik perhatian masyarakat global. Nah, tentunya harapannya semakin banyak negara yang mengenal dan mengapresiasi budaya Indonesia, sehingga identitas bangsa kita semakin kuat, lebih dihargai, dan bisa memberikan kontribusi positif bagi citra Indonesia di kancah internasional. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih kepada Mas Hamdi. Tentunya harapan dari Mas Hamdi sama dengan kita semua ya. Bahwasanya kita berharap identitas kita semakin kuat gitu, budaya kita semakin dikenal oleh luar negeri gitu. Baik, Sobat ATR BPN, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa
visualisasi bangsa bukan hanya teori, tetapi nyata tercermin lewat budaya. Tari Pacu Jalur hanyalah satu contoh kecil dari kekayaan budaya Indonesia yang bisa membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air kita. Sebagai ASN, sebagai masyarakat, mari kita terus menjaga, melestarikan, dan mempromosikan budaya bangsa agar Indonesia semakin dikenal dan dihargai di mata dunia. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sungguh luar biasa pada hari ini, yaitu Mbak Nina, Mas Yuda, Mas Hamdi, dan Mbak Iza atas diskusinya yang sungguh menginspirasi. Semoga obrolan kita kali ini bermanfaat dan mampu menumbuhkan semangat nasionalisme untuk kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam cinta tanah air, salam bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Mbak.